Saya kalau menung, mikir lagi perkenalan dengan almarhum, kalau mau dicari secara detail kapan dia menyakiti hati saya, nggak ketemu. Rahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih setiap malam dengan tahajud luar biasa. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah sedang puasa. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahibul fadilah, fadilatul syekh Ammar Azmi Al-Jilani Al-Hasani hafizahullah wa saddada khutah. Nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Abdul Syukur beserta para asatidz al-kiram, ibu dari Banjarmasin beserta rombongan, zuriat beserta keluarga besar Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Jamaah semua yang berhadir, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mau saya sampaikan ini ada 7 poin. Kenapa 7? Karena Gen Z 77. Yang bisa mencatat tolong dicatat, yang tidak bisa enggak apa-apa karena rekamannya bisa diulang di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Poin yang pertama, pentingnya orang-orang menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang baik. Ini yang pertama. Walaupun itu ustadz kita. Jadi orang yang berada di samping Ustadz Abdul Syukur, tolong tunjukkan yang baik-baik kepada Ustadz Abdul Syukur. Yang berada di samping Syekh Ammar, yang menjadi tim Syekh Ammar, tolong tunjukkan yang baik-baik. Kenapa? Karena guru-guru kita juga manusia. Mereka orang baik. Tapi tidak semua kebaikan bisa mereka lihat karena keterbatasan. Jadi Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Muhammad Arifin Ilham itu tahu dengan saya karena ada orang di samping beliau yang menunjukkan video saya. Kebetulan video saya itu membahas tentang keutamaan zikir berjamaah. Dan kebetulan waktu itu zikir berjamaah ini sedang kena serang bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka ditunjukkan, Ustadz ini ada orang. Siapa ini? Ini Ustadz Hutan. Karena memang dia masuk keluar hutan. Namanya Ustadz Abdul Somad. Kata Ustadz Arifin, bawa dia ke sini. Nah ini. Jadi tunjukkan yang baik-baik. Yang tidak baik jangan tunjukkan. Jangan jadi tukang kompor ustadz, ngompor-ngomporin. Ustadz juga manusia. Tunjukkan yang baik-baik. Kalau ada masalah-masalah besar, diperkecil. Kalau ada masalah kecil, dipadamkan. Kalau masalah itu terkait dengan hukum, bawa ke pengadilan. Ada 2 masalah yang saya tidak mau jawab. Yang pertama masalah warisan. Yang kedua masalah cerai, itu nggak mau saya jawab. Kenapa? Karena jamaah ini, kalau masalah warisan ya, misalnya berseteru antara kelompok ini dengan kelompok ini, datang ke saya. Kalau saya jawab masalah warisan, nggak sesuai dengan keinginan dia,
dia akan cari ustadz lain sampai yang ketemu. Begitu juga dengan masalah talak. Ustadz, ini tolaknya jatuh 1 apa jatuh 3? Saya nggak mau jawab. Karena kalau saya jawab, kebetulan dia sedang lagi benci, dia mau saya ngomong jatuh 3. Pas nanti hujan gerimis, dia mau balik, dia mau bilang talak nggak jatuh. Kalau saya jawab tidak sesuai dengan keinginan dia, dia akan cari ustadz yang lain sampai ketemu dan nanti dia akan benturkan saya. Maka solusinya kau pergi ke hakim, tulis secara detail, nanti hakim yang akan menjatuhkan perkara ini dapat warisannya berapa dan talaknya jatuh berapa. Itu selalu saya sampaikan. Jadi tolong tunjukkan yang baik-baik. Jadi saya bisa kenal dengan Ustadz Arifin Ilham karena orang di samping beliau, orang baik, menunjukkan yang baik, akhirnya kami pun bertemu, berjumpa, bersua. Begitu juga dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, tunjukkan yang baik-baik. Ada video yang baik-baik. Ini sekarang di bulan Ramadan banyak juga yang share video, share TikTok, share, tapi bukan yang baik, betul? Kiki. Itu sampai di mana? Kiki itu sampai di mana? Coba ada video yang pendek, kebetulan dapat meme. Kira-kira kalau saya share ini manfaatnya apa? Coba kalau share Gen Z 7 amalan sunnah. Coba di share itu banyak-banyak. Di share, dicetak, ditempel di dinding rumah, ditempel di mobil, ditempel di motor, dilihat orang, terinspirasi. Yang punya truk dicetak di belakang truk. Ketika sedang macet orang lihat 7 amalan sunnah Gen Z. Oh, jadi ingat, ini enggak di belakang truk, mau pulang malu enggak pulang rindu. Apa ini? Buat baju kaos. Adik-adik yang punya usaha baju kaos buat Gen Z 7 amalan sunnah. Jadi orang pas ngelihat ya. Ini sekarang baju kaos ditulis hidup sudah masalah, jangan buat masalah. Apalagi kalau sampai baju kaos yang dibawa sholat tarawih itu coblos nomor. Cobalah yang kira-kira mendatangkan manfaat. Nah ini tolong di-share kemana-mana ini Gen Z 77, program amalan sunnah 7 dan surah-surah yang 7, Gen Z generasi zikir. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk umat dan bangsa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Saya kalau menung mikir lagi perkenalan dengan almarhum. Kalau mau dicari secara detail kapan dia menyakiti hati saya, nggak ketemu. Capek saya mikir-mikirnya. Gimana caranya biar supaya saya nggak merasa berdosa kalau nggak datang ke azikro gitu. Kita kan kalau sakit hati sama orang, kita ingat momen yang sakit hati itu kan insya Allah semua kebaikannya kan hilang kan? Misalnya dia punya kebaikan 99. Terus ada satu yang nyakitin kita. Cobalah ingat yang satu itu untuk menghilangkan yang 99 itu. Saya mencoba menyari-nyari, kapan ya? Enggak ketemu. Pertama kesan sampai ke sini 8 tahun yang lalu. Sekarang sudah 2024. Saya kemari 2016. Pertama sampai kemari saya buka, saya tidur di ruko depan atas. Saya buka, lihat bis jam 2 malam seperti dari Musdalifah mau ke Mina. Manusia semua ini. Karena pernah juga kita lihat truk rame, rupanya sapi kurban. Manusia semua ini ramai. Lalu kemudian paginya kami pun, beliau pegang tangan saya. Kalau jalan sama beliau, beliau selalu megang tangan saya dipegang. Pas mau lewat di belakang ini, habis naik tangga lewat, dia tahan tangan saya. Saya terkejut, kenapa?
tempat jalur semut. Hati-hati ada di situ. Nggak tahu semutnya masih lewat situ atau udah berubah jalur. Lama saya merenung. Semut aja dia pikirkan, apalagi kamu. Hah? Semut lembut sekali hatinya. Sejak itu saya sekarang di mana-mana kalau lewat jalur semut ingat almarhum. Buatlah sesuatu yang kalau kita ninggal itu orang ingat. Saya setiap melihat jalur semut ingat dia, karena dia megang tangan saya. Setiap ada orang yang megang tangan saya, ingat saya ini almarhum dulu. Saya Pak Ustadz dengan teman saya ingat terus, kenapa? Utangnya nggak dibayar-bayarnya. Itu ingat juga, tapi ingatnya yang lain. Buatlah sesuatu yang membuat kita ingat. Beliau, kalau ana tausiah, beliau live, kameranya kemana-mana. Lalu kemudian selesai tausiah kami pun turun ke bawah, sarapan di rumah beliau. Pas mau masuk rumah itu, nah ini saya agak berat juga ngomongnya, tapi ini kenangan. Nanti sebelum diupload tolong diedit dikit ya. Pas mau masuk rumah itu ada perempuan keluar dari rumah itu. Saya memang nggak nengok wajah perempuan, memang tak pernah saya tengok, saya nundukkan. Bukan karena saya warok, karena saya tahu kamera banyak nengok mata saya. Jadi saya nunduk gitu. Pas saya nunduk itu, mata saya terpandang, saya nggak mandang. Mata saya terpandang ke tangan perempuan itu kan cuma segini. Terpandang tangannya. Nampak uratnya. Jadi pas masuk ke dalam, Kiai bisik ke saya, kalau antum mau, saya nikahkan sama dia. Astagfirullah. Dia mau nikahkan anak sama perempuan. Astagfirullahaladzim. Itulah. Sampai sehalus itu perasaan dia. Gak tahu dari mana dia tahu. Gak pernah anak buka, baru sekali ini. Hah? Jadi cerita sama dia itu, kalaupun agak berat hati kami kemari itu selalunya saya dengan Ustadz Felix. Kata Ustadz Felix, Ustadz nanti jadwal kita kemana? Jadwal kita ke sana, jadwal kita. Terus habis itu kita kemana? Nanti kita ada jadwal ke Az-Zikra. Aduh kalau ke Az-Zikra ini anak-anak agak berat kata Ustadz Felix. Kenapa? Hati kita itu agak nyesek gitu Ustadz. Nanti ujung-ujungnya cerita nambah ini. Karena berat, paling masalah itu aja. Kita selalu diejek. Gentleman. Kalau ini cemen. Itu yang ngaji kita. Tapi kenangan itu Allahu Akbar. Biasanya kita kalau ngenang orang meninggal itu kita nangis ya. Tapi ngenang almarhum itu bahagia. Setelah meninggalnya pun dia meninggalkan kebahagiaan. Masya Allah. Bisa nggak kita begitu? Bisa tak kita setelah meninggal kita masih bisa meninggalkan secercah, setetes kebahagiaan. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Membasukkan kebahagiaan. Kalau kau nggak bisa membangunkan rumah orang, membelikan mobil orang, memberikan motor orang, membelikan orang uang, setetes kebahagiaan kau tinggalkan di hati orang. Itu sudah luar biasa. Bisa enggak membuat itu? Jadi almarhum itu luar biasa. Bisa dia menyisakan kebahagiaan yang kalau setiap saya ingat saya akan senyum sendiri. Kenangan-kenangan itu kalau saya ingat saya akan senyum sendiri. Tasbih yang dia kasih saya simpan. Fotonya saya cetak, saya buat di rumah. Menyenangkan hati kita. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang indah, yang baik-baik.